Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, video sebelumnya kita sudah coba mengenal daripada tim core ya, suami istri. Ya, sesuai logonya lah, logo Pi itu kan dua, jadi kayak orang bergandengan tangan. Ya, seperti itu. Sebelumnya video tersebut ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini kali ini saya mendapatkan informasi yang membuat saya sedikit tersontak ya, sedikit kaget ya. Ada apakah gerangan? Ya, seperti itu. Jadi oke, to the point aja lah, nggak usah kesana kemari. Intinya saya dapat informasi begini teman-teman. Ada informasi Elon Musk itu menjual 75% daripada Bitcoin miliknya. Wah, ini ada apa ini? Karena untuk pemain kripto jelas ini punya pengaruh, jelas ini penting informasi. Karena kenapa? Karena nanti akan berpengaruh di market. Nah, seperti cuitan di Twitter sebelumnya kan, Elon Musk bilang bahwa perusahaan Tesla tidak akan menggunakan Bitcoin lagi. Akhirnya drop nilai Bitcoinnya kan. Nah, seperti itu. Akhirnya drop, terjun bebas. Nah, ini kemudian nggak lama setelah itu kan beliau malah membeli Bitcoin banyak ya. Kalau nggak salah informasinya seperti itu. Nah, ini per tanggal berapa ya ini ya? Waduh, saya lupa tadi. Ya pokoknya per tanggal 21, 21 berarti kemarin ya. Nah, saya baru tahu tadi pagi, teman-teman. Per tanggal 21 kemarin ada informasi bahwa Elon Musk menjual 75% dari aset kripto Bitcoinnya. Nah, ini kaget juga saya. Makanya saya coba cari ya, cari informasi. Ini ada di IDN Times. Nah, ini stabilkan keuangan perusahaan, Elon Musk jual Bitcoin hingga 14 triliun. Ini rupiahnya ya. Elon Musk jual Bitcoin hingga 14 triliun. Nah, ini kan ada apa? Ini salah satu buktinya, ada pemberitaannya. Nah, pemberitaan kedua, ini ada di CNBC. Tesla buang Bitcoin triliunan rupiah. Elon Musk butuh duit, kata dia kan gitu. Nah, jadi sudah masuk di berita-berita baik luar maupun lokal ya, teman-teman ya. Karena berhubungan dengan perusahaan besar di dunia, Tesla ya, terkenal. Jadi wajar kalau sekelas orang terkaya di dunia nomor satu ini membuang Bitcoin, dengan bahasa di sini pada kaget semua. Udah gitu 70. Nah, ini kan ada tanggalnya nih. Bulan 7 tanggal 21 Kamis kemarin ya. Saya ini rekod hari Jumat. Nah, berarti kemarin nih jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ini diposting oleh CNBC. Ya, jadi Tesla buang Bitcoin triliunan rupiah, Elon Musk butuh duit katanya, seperti itu. Ada lagi di Kompas, saya masuk di kompas.com. Kondisi perekonomian tak menentu, Elon Musk jual 75% Bitcoin Tesla 14 triliun katanya gitu. Sama, ini tanggal 21 juga Juli ya. Nah, ini jam 12 dia uploadnya. Jadi ini udah terkenal, kemudian berita ini udah jadi viral juga nih. Kemudian di liputan 6, Tesla jual Bitcoin, hasilkan 14 triliun untuk neraca perusahaan. Nah, ini mengarah ke sana semua. Mengarah kemana? Ke Tesla semua perusahaannya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena nanti ya kita bahas. Ini kita lihat ini aja dulu, bahwa ada pemberitaan di beberapa media. Jadi bukan hanya satu sumber. Kita cek betul nggak berita ini. Maksudnya dalam arti betulnya itu betul nggak ada berita jual gitu loh. Nah, oke. Kemudian ini ada inews.id. Ini sebut milik potensi jangka panjang. Sebut miliki potensi jangka panjang, Tesla ternyata sudah jual 75% aset Bitcoin. Sama hari Kamis juga, kemarin juga. Nah, kemudian ada lagi, nah ini dia BBC News. Wah, ini bahasa Inggris ya, ini luar. Saya coba cek tadi, sama, ternyata postingan mereka juga 21. Tesla sell most of its Bitcoin holding. Tesla menjual Bitcoinnya katanya ya. Saham Bitcoinnya. Waduh, ini luar biasa. Nah, akhirnya saya penasaran nih. Nah, ini BBC News ini ada juga di Facebook ya, seperti ini ya. Di BBC News ini udah followernya udah banyak banget. Silakan di add aja bagi yang pengguna Facebook ya. Ada. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini bahasa Inggris, dan bahasa Inggris sudah saya terjemahkan seperti ini, teman-teman. Nah, sorry. Nah, ini saya juga udah screenshot, takutnya tadi ribet aja sih, biar simpel. Nah, ini
Tesla yang membuat gelombang tahun lalu ketika mengungkapkan investasi besar dalam Bitcoin ini telah menjual sebagian besar kepemilikannya atas cryptocurrency. Jelas ya. Pembuat mobil listrik ini mengatakan telah melepas 75% dari Bitcoinnya yang bernilai sekitar 2 miliar dolar pada akhir tahun 2021. Ini mundur karena nilai cryptocurrency telah jatuh, turun lebih dari 50% tahun ini, tahun 2022 ya. Makanya kan 2022 Bitcoin anjlok, terjun bebas dari 900 turun ke 600, turun lagi sampai sekarang 300 kalau nggak salah, 280 ya. Tesla mengatakan membeli mata uang tradisional dengan 936 miliar dolar dari penjualan Bitcoinnya. Ya gitu. Jadi bos Tesla, Elon Musk, telah menjadi salah satu juara cryptocurrency paling terkenal. Gitu. Dengan pernyataannya di media sosial sering mendorong ini, jadi gini, ini biar paham ya. Tesla ini kan mengatakan membeli mata uang tradisional, yaitu dari penjualnya. Jadi dia membeli Bitcoin sebanyak 936 miliar dolar tempo hari karena posisi dolarnya sedang turun 50%. Dan itu pun turun gara-gara Nikola sendiri bilang perusahaan Tesla tidak akan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi, alat tukar, dan alat apapun seperti itu. Akhirnya orang bertanya-tanya, sekelas Elon Musk, kenapa kok perusahaan Tesla nggak mau menggunakan Bitcoin? Akhirnya apa? Berbondong-bondonglah orang untuk menjual Bitcoin karena sudah negatif thinking, gitu loh. Nah ini lucu ini, ya kan. Kalau politik, bisnis, otak bisnis bisa aja kalau misalkan dengan mengucapkan kata seperti itu untuk menurunkan value daripada koin. Ya, karena kan lagi-lagi ini ekosistem nggak ada. Bitcoin itu nggak punya ekosistem seperti Pi Network, teman-teman. Nah, setelah turun 50%, boronglah sama Elon Musk. Seperti itu, agar dia tidak membeli di posisi 900 juta. Dia posisi beli di 300 juta misalkan, seperti itu. Atau 400 juta satu koinnya. Nah, dia beli miliaran ini. Nah, oke, kita lanjut aja dulu. Itu sampai situ dulu. Nah, untuk gambarannya. Bos Tesla, Elon Musk, telah menjadi salah satu juara cryptocurrency paling terkenal. Akhirnya apa? Karena memborong kan. Dengan pernyataannya di media sosial sering mendorong aktivitas perdagangan yang signifikan. Investasi Tesla senilai 1,5 miliar dalam Bitcoin terungkap pada Februari 2021, mendorong lonjakan permintaan dalam mata uang tersebut. Ya. Harga cryptocurrency yang terkenal fluktuatif melonjak tahun lalu hampir menjadi 70.000 dolar, yaitu 900 juta lebih, hampir 1 M pada bulan November sebelum jatuh. Ya, cryptocurrency. Nah, ini ketika menyentuh 900 saya juga tempo hari sempat, waduh, saya pikir nyesal juga waktu 300 kenapa saya nggak berusaha keras untuk saving gitu kan, saving koin hold, menahan ya intinya. Nah, akhirnya ya udah jatuh seperti ini lagi, ya udahlah. Satu Bitcoin sekarang diperdagangkan dengan harga kurang dari 25.000, teman-teman. Gila nggak? Dan dari 70 ke 25 kan. Sadis. Turunnya ini ya, fluktuatifnya. Tesla tahun lalu berhenti menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk mobilnya gara-gara ini yang saya bilang tadi, dengan alasan kekhawatiran tentang dampak iklim dari penambangan Bitcoin yang intensif energi. Nah, ini. Jadi penambangan Bitcoin itu rata-rata menguras energi. Ya ini karena dampak pada iklim. Jadi karena komputer yang digunakan penambangan Bitcoin itu kan menggunakan penambangan mesin yang benar-benar luar biasa. Komputernya bisa ribuan komputer dalam satu gedung. Belum pasang kipas, belum ini, belum itu. Oh, berisik sekali. Udah kayak pabrik. Intinya kan begitu. Nah, itu kan menghasilkan apa? Polusi bagi iklim. Problem bagi iklim. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang dikhawatirkan Elon Musk. Makanya dia mengambil keputusan untuk tidak menggunakan Bitcoin. Akhirnya Bitcoin anjlok. Pada saat itu, Musk mengatakan di media sosial bahwa perusahaan tidak akan menjual Bitcoin yang dimilikinya. Jadi Bitcoinnya juga dia tidak akan menjual, katanya seperti itu. Oke, ini apa lagi? Janji Musk lainnya dilanggar. Tahun lalu Elon Musk turun ke Twitter untuk mengurangi posisi Tesla di Bitcoin, menguraikan posisi ya Tesla di Bitcoin. Tesla tidak akan menjual Bitcoin apapun, katanya. Kedengarannya cukup tegas. Namun dari mulut orang terkaya di dunia, pernyataan harus diambil tidak hanya dengan sejumput tetapi sekop garam. Nah, maksudnya apa tuh?
Kita sekarang tahu bahwa setahun setelah tweet itu, Tesla menjual sebagian besar Bitcoinnya. Anda mungkin memperhatikan pola di sini. Baik itu menjanjikan teknologi tanpa mengemudi atau membeli perusahaan media sosial. Pernyataan Musk tidak selalu terjadi. Hal itu tampaknya tidak mengganggu karir bisnisnya hingga saat ini. Tapi ini adalah pengingat lain bahwa kata-katanya yang dapat menggerakkan pasar supaya pasar itu tidak kaku. Jadi omongannya itu sekali ngomong aja udah pengaruh ke market. Ini ya namanya juga nomor satu terkaya di dunia, wajar lah omongan dia akhirnya didengar. Sekali ucap ya dengar gitu kan orang. Beda kalau kita sampai urat leher putus saja, yang ada paling diolok-olok doang. Kayak saya gitu kan, gitu ya, orang-orang desok kayak begini kayak saya kan paling bahan olokan doang. Nah oke lah, lanjutlah. Langkah ini merupakan berita buruk bagi Bitcoin dan kripto secara lebih umum. Mas adalah pendukung kripto, terkenal pemain kripto memang Elon Musk ini kan, dan membantu meningkatkan mata uang seperti Bitcoin dan Dogecoin. Nah, Mr. Musk mengatakan bahwa ini bukan refleksi pada Bitcoin yang lebih banyak tentang kebutuhan uang tunai. Jadi dia itu mengelaknya bahwa bukan masalah urusan Bitcoin, nggak ada refleksi ke Bitcoin, tapi intinya kenapa dia jual karena memang dia butuh uang tunai, karena ada beberapa transaksi yang memang tidak menggunakan Bitcoin, teman-teman, kan seperti itu. Nah, ini elakan Elon Musk ya. Namun ia juga menyebut kripto sebagai pertunjukan sampingan. Nah, kata dia pertunjukan sampingan aja ya, orang kaya apalah ngomongnya, terserah lah, bebas lah. Sultan kok ya kan. Itu. Coba saya ngomong begitu, disangka orang gila. Tidak benar-benar dukung dering ya, maksudnya dukung dering itu tidak benar-benar diutamakan mungkin ya. Tesla membagikan penjual kepemilikan sebagai bagian dari pembaruan tribulan regulernya. Dikatakan Bitcoin adalah salah satu faktor yang merusak profitabilitasnya. Nah, jadi dikatakan di sini Bitcoin adalah salah satu faktor yang merusak profitabilitasnya, keuntungan daripada perusahaan dia, seperti itu. Makanya dia menjual gitu. Jadi kembali lagi dia mengatakan seperti itu. Makanya pasti anjlok lagi nih. Kita lihat aja. Kemarin tanggal 21 dia jual, Bitcoin udah pasti anjlok turun lagi. Namun perusahaan melaporkan laba yang lebih tinggi dari perkiraan untuk 3 bulan hingga akhir Juni karena kenaikan harga mobil terlarisnya membantu mengimbangi tantangan termasuk penguncian di Cina. Itu juga menjanjikan pemecahan rekor paruh kedua tahun ini. Tesla mengatakan produksi di pabriknya di Cina naik ke rekor bulanan karena pembatasan COVID-19 dicabut. Nah, setelah pembatasan dicabut, naik tuh order Teslanya. Seperti itu. Mas juga mengatakan produksi meningkat di pabrik-pabrik baru perusahaan di Jerman, AS, ya banyak dia. Dia sebelumnya menyebut situs di Berlin dan Austin, Texas tungku uang raksasa. Ada tungku uang raksasa ya, nggak tahu maksudnya apa ini. Saham Tesla telah turun hampir 40% tahun ini katanya. Ya mungkin karena memang ada penurunan ini, akhirnya salah satu handlingnya ya Bitcoin itu kali, seperti itu ya. Oke, ini jadi gini teman-teman, kenapa saya bahas ini, saya angkat ini, kita sharing sedikit ya sebelum saya closing video ini. Jadi bahwa ada informasi atau rumor-rumor bahwa bisa jadi itu hanya pengalihan saja biar tidak terlalu menghebohkan dunia ya. Mungkin ya pengalihan bahwa larinya ke perusahaan Teslanya. Padahal kan secara yang kita tahu perusahaan Tesla ini kan hitungannya sudah berjalan lama ya, udah beberapa pabrik di beberapa negara. Termasuk mungkin Indonesia juga sudah ada mobil Tesla kan. Nah, namun pada prinsipnya ada yang merefleksikan ke Pi Network ini. Nah, terlebih adanya penciptaan daripada handphone Pi ya, dan digadang-gadangkan itu diciptakan untuk mining, menambang. Nah, ini jadi sekarang gini, kok bisa seorang Elon Musk mengatakan bahwa teknologi daripada handphone Pi ini adalah kelebihannya bisa menambang kripto. Berarti desain handphone itu sudah diciptakan untuk menambang kripto, karena dia berpikir bahwa ketika menambang Bitcoin itu menggunakan mesin yang segitu besar dan banyak, bising dan ganggu iklim. Kemudian power energi yang digunakan listriknya juga sudah berjuta-juta watt, seperti itu. Nah,
Makanya bagaimana namanya green mining, ya, menambang hijau, ramah lingkungan. Nah, dia ciptakanlah sebuah handphone namanya Tesla V. Kenapa V? Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang. Nah, karena di sini sudah ada yang kita tahu adalah Pi Network. Nah, muncullah isu rumor bahwa memang Nicholas Kokalis dan Elon Musk ini adalah memang berteman, ya, berteman, sahabatan. Artinya adalah kita tidak pernah tahu di belakang layar mereka memiliki rencana seperti apa, ya. Bisa jadi dia jual Bitcoin, dia siap-siap buat backup apa namanya, atau mungkin beli daripada Picoinnya, ya kita nggak tahu. Tapi kalau itu sampai terjadi, ya Elon Musk langsung mengeluarkan asumsinya, ucapannya terhadap Pi Network, ya sudah, selamat menikmati teman-teman, bahwa apa, nilai Pi sudah tidak bisa dianggap remeh. Jadi tidak ada yang mustahil teman-teman, ya. Mungkin bagi sebagian orang bilang mustahil. Maaf, saya pribadi tidak ada yang mustahil jika memang ada caranya, ada peluang jalannya, ya. Jadi karena tidak nyampe-nya itu, pola pemikiran dan ilmu sainsnya itu nggak nyampe, bisa jadi bilang mustahil. Atau saya karena bodohnya saya, nggak nyampe otak saya, iya aja nyampe. Bisa jadi kalau kata orang mungkin, lo karena lu nggak ngerti, lu mah kan ngikut aja. Iya aja, percaya aja. Begini bro, hitungannya begini seperti itu. Ya mungkin itu kan pola cara berpikir dan pandang orang atau berbeda-beda, ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya di sini saya hanya sharing bahwa ini ada info seperti ini, pemberitaan terkait atau tidak dengan Pi Network, tetapi ini ada hubungannya dengan dunia kripto. Sementara Pi ini adalah kripto baru yang akan mencuat ke permukaan dengan nilai yang fantastis. Nilai halu ya silahkan, tetapi saya belajar menyambungkan satu informasi ke informasi lainnya, isu yang satu ke isu yang lainnya, kira-kira nyambung nggak dengan kejadian realnya. Ketika itu nyambung, kita sambungkan. Ketika itu terjadi betul adanya, nah berarti asumsi yang dari awal kita dapat, informasi awal kita dapat sampai sekarang itu benar adanya. Seperti itu aja, simpel aja kalau saya, ya. Jadi ya karena kalau saya untuk membedah satu-satu sampai detail, saya bukan ahlinya gitu kan. Baik itu perhitungannya, apanya segala macam, hitung-hitungan matematikanya, saya bukan ahlinya lah. Tetapi saya hanya merentetkan, membangun alur daripada informasi satu ke yang lainnya, itu ada yang nyambung enggak. Kalau sekiranya memang nyambung dengan realnya, apa fakta yang terjadi dengan berita-berita di lapangan, ya berarti betul, itu aja. Kita kan coba analisa di lapangan secara objektif, sumber-sumber kita cari gampang sekarang kan. Di media apa sih yang nggak bisa kita coba cari, ya, baik di Google atau di apa, seperti itu teman-teman. Jadi bagi Anda entah ini kabar gembira atau bukan, tetapi bagi saya ini adalah sebuah informasi yang luar biasa, dan ini menjadi salah satu anggaplah satu lembar di otak saya untuk saya simpan, ya, filenya saya simpan di otak saya agar saya bisa menyambungkan ke informasi selanjutnya hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dan sebuah pembelajaran nantinya. Itu aja teman-teman. Oke lah, ya. Itu untuk informasi keterhubungan antara Elon Musk terkaya di dunia dengan Pi. Jadi ada mulai sedikit bocoran-bocoran, walaupun sudah banyak orang yang berani menggembar-gembor bahwa ini di belakang Pi ada Elon Musk, ini begini, ini buktinya handphone segala macam. Oke. Nah, tetapi kita harus tetap soft, santai. Kita analisa, kita lihat perkembangannya. Yang tepat seperti apa. Yang benar tuh langkah mereka itu, bahasa Nicholas itu kan soft, ya. Jadi dia selalu mengatakan soft reflection. Jadi refleksi lembut.
penerapannya secara santai, lembut tapi tepat gitu. Nah makanya saya belajar. Nah ini ya, informasi ini kita tampung bahwa ini ada kemungkinan nih, udah jelas maksud daripada permainan Elon Musk maunya ke arah mana dan bagaimana nih. Kemudian Nicholas juga seperti apa ya, kita baca sama-sama lah nanti ya. Oke, itu aja. Intinya ini semakin menguatkan keyakinan saya pribadi terutama bahwa ada sesuatu yang suatu saat nanti akan gamblang daripada global elit global ini. Ya salah satunya ada Elon Musk dan Nicholas. Ya ini nih elit global ini. Ya jadi kita coba belajar lah. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila terlalu panjang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.